pemirsa, kembali lagi di acara Sosok. Di samping saya sudah ada Mbak Suzana Tanael. Oh, panggilnya Suzananya nih ya, apa kabar? Baik, halo. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi masih sibuk di studio, masih dance, ngajar, sama makeup juga sih. Oh, udah coba dunia lain makeup? Iya, karena suka. Awalnya suka makeup tuh gimana? Kayak agak bertentangan sama dance? Kalau dibilang bertentangan enggak juga, karena sih. Kita butuh penampilan ya kalau misalnya lagi. Iya, kalau misalnya dance kan ada kostum, terus ada konsep juga kan. Kita bisa dengan makeup itu kayak bisa lebih matengin matengin konsepnya dengan kostumnya gitu. Awalnya itu belajar dance itu sendiri ya, kayak ikut sanggar? Awalnya bisa dibilang sendiri, otodidak, karena memang aku awalnya udah suka nari kan. Nah, terus sempat ikut kayak dance academy juga, dulu ada namanya Interlude Dance Academy. Nah itu aku ikut itu, terus kenal banyak orang juga, relationship dengan dancer profesional dari dancer manapun, akhirnya kebuka kan. Ya akhirnya mulailah dari situ. Oh jadi lebih kayak belajar saling dari yang itu komunitas atau sanggar? Interlude Dance Academy itu kayak dance academy, jadi kayak kelas-kelas dance gitu. Nah, terus awalnya akhirnya untuk serius di dance itu sejak tahun berapa dan sejak beberapa tahun? Nah, ini seru juga sih. Jadi dulu aku sempat mikir gini, nggak mau dah jadi dancer gitu. Karena ngapain jadi dancer? Bisa apa gitu? Even aku yang mikir gitu sendiri kan. Biasanya kan kalau problem biasanya kayak orang tua kan, orang tua yang kayak nyuruh sekarang. Dulu aku sempat mikir yang kayak ngapain dah jadi dancer gitu, emang ada duitnya gitu, kayak gitu kan, maksudnya mikirnya gitu. Cuman kayak kemakan omongan sendiri, akhirnya kayak suka bener-bener kayak aduh ini dance tuh kayak asik banget, cinta banget sama dance. Apalagi aku juga suka musik kan, karena kan kalau kita nggak suka musik kita nggak bisa suka dance juga gitu. Pertama emang harus suka musik juga. Nah aku suka musik, nggak bisa diem juga gitu. Jadi ya akhirnya sampai sekarang nari terus. Terus waktu itu orang tua langsung support apa gimana reaksi orang tua saat memutuskan untuk mau fokus di dance nih mah, gitu gimana? Aku sih bersyukur orang tua aku itu orang tua yang bebas ya, maksudnya terserah kamu mau ngelakuin apa, yang penting kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih gitu. Tapi mereka juga sempat, ya namanya orang tua pasti ada sempat, wah ini nanti gimana ya, dia bisa atau enggak gitu. Sempat mereka yang kayak udahlah ngapain gitu, kayak istilahnya agak khawatir kali ya, kasih warning ngapain, emang bisa apa. Cuman karena aku orangnya tuh gimana ya, kalau udah pengen sesuatu itu bakal dikejar terus gitu. Jadi aku tunjukin sama mereka, maksudnya nggak usah banyak ngomong yang kayak begging mereka atau gimana atau meyakinkan mereka. Cuman aku lebih nunjukin ke aku punya nih prestasi gitu. Aku bisa hidup mandiri melalui dance gitu. Ternyata dance nggak cuma, kalau mungkin orang mikirnya cuman di permukaan aja yang kayak nari doang, ngapain sih, bisa apa gitu. Cuman ternyata more than that, kita bisa lakuin banyak hal melalui dancing gitu. Misalnya seperti apa hal-hal yang bisa dilakuin? Misalnya gini, kalau misalnya ada orang-orang yang memilih untuk jadi dancer aja, misalnya udah pelaku dance aja. Cuman kita bisa milih juga, misalnya someday kita bisa buka dance academy sendiri, dance school sendiri. Kayak misalnya sekarang saya di Koko Bakru ini, kita ada studio sendiri, kita ngajar juga gitu. Kita sebentar lagi kita mau bikin pagelaran dance juga gitu. Jadi banyak hal-hal besar yang kita bisa lakuin gitu. Dengan melalui dance itu, kita juga bisa nyampein pesan sosial lah, atau misalnya kayak dance sama anak-anak jalanan lah gitu. Jadi banyak hal besar yang kita bisa lakuin melalui dance. Sebenarnya sih bentuk pesan apa sih yang harusnya ditangkap dari orang-orang yang selalu beranggapan dance itu dance itu tuh kayak sesuatu yang nggak akan worth it lah, dance itu tuh cuma apalagi kalau dance yang agak seronok-seronok ke yang agak-agak ini sih body language-nya agak gitu kan, kadang orang suka menilai negatif. Nah itu sanggahan apa yang mau diberikan oleh Suzan? Oh gitu, kalau udah ngomongin tentang kayak sexy dance itu pilihan masing-masing sih ya. Aku nggak bisa ngomong yang kayak oh ini nggak bagus, ini bagus gitu. Cuman menurut aku
namanya kalau arts itu luas banget dan bisa menjangkau banyak hal, even bisa memberikan inspirasi buat orang-orang lain gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang kita cuma ngelakuin aja cuma ngelakuin aja biasa, jadinya kayak ya nggak ada meaning ya gitu. Iya, cuman memang balik lagi visi misi kita apa gitu. Kalau visi misi kita bagus, visi misi kita baik untuk kedepannya, bukan cuma untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga berguna. Aku yakin sih, maksudnya dance itu bisa bawa inspirasi, bisa bawa dampak positif juga buat orang lain, gitu. Jadi itu sebenarnya nggak cuma sekedar tampilan luarnya, tapi itu harus ada pesan dari setiap gerakan-gerakan itu. Emang pasti ada pesan dari itu? Ya, balik lagi ke orang-orangnya. Ya, balik lagi ke orang-orangnya. Kasih dancernya itu ya. Fokusnya apa nih? Narinya buat nari di klub kah? Buat nari untuk menghibur orang yang seperti apa gitu kan? Cuman kan ya nggak semua gerakan itu harus ada meaningnya juga. Sometimes kita gerak karena memang musik nyuruh kita untuk gerak seperti itu. Cuman cerita apa yang mau kita kasih nih gitu. Orang mau nangkep image kita seperti apa? Mau nangkep image kita seronok kah? Atau mau nangkep image kita ya cuman dan simple yang biasa-biasa aja kah? Atau memang mau bikin orang yang kayak wah gila, ini menginspirasi gue banget, ini bisa, wah gue mau dance, gue juga mau seperti mereka, gue juga mau menginspirasi orang lain kayak mereka. Bisa juga kita memberikan pesan yang kayak gitu. Pernah nggak sih coba untuk belajar gerakan yang sulit, terus akhirnya nggak seperti harapan, misalnya kayak keseleo atau mungkin atau pernah ngalamin nggak sih? Itu kayaknya kalau semua dancer udah pasti ngalamin itu ya. Apalagi kalau aku kan hip hop dance sama walking juga, yang biasanya notabene kalau apa yang aku nari ini nih lebih ke di atas ya, gerakannya di atas. Nah kadang-kadang kan aku punya temen banyak b-boy kan, mereka ngasih gerakan nisan di bawah gitu. Waduh, itu udah susah banget buat aku, susah banget gitu. Jadi kayak sometimes ya keseleo lah, atau misalnya kayak salah urat lah atau gimana gitu. Ya itu ya sering dialami sih, udah sering. Terus kalau kayak gitu akhirnya kan berarti nggak bisa total, maksudnya kayak harus istirahat segala macam-macam gitu tuh gimana? Kayak pernah ngalamin yang sampai harus istirahat 1 bulan gitu, 2 minggu gitu-gitu pernah? Aku pernah ngalamin tapi bukan karena keseleo, jadi karena jatuh waktu itu naik motor terus jatuh dan memang kayak kaki kan itu ini banget kan, penting banget gitu, kakinya nggak bisa nekuk jadi ya harus istirahat kayak 1,5 bulanan gitu. Berarti benar-benar gak 1,5 bulan itu? Lucunya gini, jadi aku nggak bisa nekuk kan, so tariannya dirubah jadi berdiri semua. Jadi tariannya berdiri semua gitu. Jadi untuk blocking yang aku harusnya aku ada blocking yang gerakan yang jongkok, tapi ya udah buat Susan berdiri aja. Jadi aku selama nari berdiri aja. Oh, tetap bisa dance? Iya, karena kaki doang. Jadi badan dari tengah ke atas oke. Dan itu dengan maksain kayak gitu, orang tua masih ngizinin dance? Ya balik lagi, karena aku orangnya kalau udah mau satu udah jalanin, dikejar pokoknya gimana pun caranya akan aku kejar kan. Jadi ya udah mereka ya mau apa lagi, tapi ya nggak maksa kan, karena memang itu di kaki dan aku nggak maksa untuk push gitu. Jadi sempat ngomongin tentang walking itu tuh ada awalnya tertarik lihat di mana? Awalnya tertarik lihat apakah ada temen yang ini? Bukan temen sih, jadi itu udah lama sebenarnya, tapi di Indonesia nggak gitu populer banget. Karena di Indonesia itu lebih populer kayak ke genre yang lain, hip hop kayak locking, popping gitu. Cuman walking itu waktu aku juga lupa tepatnya kapan, cuman kayaknya kalau nggak salah waktu ke Singapura itu ada temen yang ngelakuin di sana gitu, dan kok tapi waktu itu biasa aja, kayak oh bagus ya, that's it gitu, udah gitu. Cuman semakin kesini semakin kok wah bagus ya, wah semakin jadi searching jadi kayak wah gitu, wah keren ya. Udah akhirnya belajar. Pertama juga belajar biasa-biasa aja, cuman kayak sekedar tahu aja, oh gini gerakannya. Cuman semakin kesini kayak wah ternyata bisa diginiin, ternyata bisa ini, ternyata bisa begitu, ternyata bisa gerakannya seperti ini. Akhirnya jatuh cinta. Itu masuknya genre atau
Iya, itu genre dance. Bukan teknik. Popping juga termasuk Iya, genre. genre. Oh, jadi bisa the whole time itu working dalam satu ini bisa. Iya. Dan iya, itu nggak terlihat boring atau gimana? Oh, enggak. Makanya aku pertama juga pikir kayak, wah ini kayak boring nih ya, tapi ternyata enggak gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin. Apalagi jadi kalau misalnya info aja, kalau working itu kan cuman pakai tangan doang, tapi kita bisa gabung sama dance yang lain. Kita bisa gabung sama popping, dicombine sama banyak dance gitu. Musiknya kita bisa pakai banyak musik gitu. Dan walking itu cuma genre-nya, tapi stylenya beda-beda. Masing-masing orang kan punya interpretasi beda-beda kan gitu. Dan masing-masing orang punya background dancingnya juga beda-beda. Ada yang dari contem, ada yang dari popping, ada yang dari hip hop, dan pembawaan mereka jadi beda. Nah itu yang bikin jadi unik. Oh, si walkingnya itu jadi terlihat unik. Nah pemirsa, masih banyak obrolan lagi nih dengan Suzan Nathanael, tapi jangan kemana-mana, tetap di acara Sosok.